你的命是我的。 Oke guys, balik lagi sama Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-45. Seperti biasa kita review dulu alur spoiler sebelumnya, di mana Shoyan dan rombongan Akademi Jianan telah sampai di markas besar Aliansi Hitam dan memulai baku hantam dengan Han Feng beserta antek-anteknya. Di tengah baku hantam itu, Shoyan dikejutkan dengan fakta bahwa kakak seperguruan yang berkhianat telah menebus ranah Dozong, sehingga Shoyan pun juga segera menunjukkan kalau dia telah menyempurnakan api hati yang jatuh dan OTW membuat Han Feng menjajal teratai api Amara Buddha terbarunya. Dan kita akan melihat Tante Medusa dengan satu kali tendangan akan membuat Han Feng ketemu sama malaikat pencabut nyawa. Waduh, edan lah pokoknya mah kalau udah ada Tante Medusa mah udah lah pokoknya malah ya terobos aja lah. Kuy. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama, medan laga semakin memanas di mana para petarung masih sibuk dengan pertarungan mereka masing-masing. Tidak terkecuali para tetua Akademi Jianan, Xiaoli, Sujian, dan juga masih baku hantam dengan tuan emas dan perak. Nah, meskipun dua praktisi puncak di peringkat kuat itu menyatukan kekuatan dan menjadi Dozong semu, melawan Dozong sejati seperti Sujian, jelas masih bukan perkara mudah untuk tuan emas dan perak. Karena itu juga pada akhirnya dua tangan kanan Han Feng itu tetap digeprek oleh sang tetua agung Akademi Jianan. Di antara semua baku hantam yang sedang berlangsung dengan sengit, tentunya kita tidak bisa melupakan Kang Pak Boy alias Oyan yang masih menatap tajam Han Feng dengan teratai api mungil berwarna zamrud menari-nari di atas telapak tangannya sebelum kemudian melayang di langit dan mengembang menjadi 2 atau 3 kali lebih besar. Meskipun teratai itu jauh lebih mungil daripada teratai api Shoyan yang terakhir kali dia lihat, Han Feng yakin jika teratai zamrud itu menyimpan kekuatan yang lebih menakutkan. Oleh karena itulah Han Feng tidak mau ambil resiko dan segera merapal teknik andalannya, yaitu menciptakan hewan ilusi api yang diaglomerasikan dari api jantung lautnya. Seketika tampak pemandangan ombak api berwarna biru membentang di cakrawala, diikuti dengan kemunculan seekor singa api dari sana yang membuat Shoyan cukup terpukau dengan kekuatan setengah Dozong hingga mampu mengendalikan api surgawi sampai dapat menciptakan hewan serumit ini. Tidak menunggu lama, Shoyan melepaskan teratai zamrudnya hingga melesat dengan cepat ke arah Han Feng dan menembus beberapa bukit, sementara Han Feng juga melepaskan hewan apinya untuk berlari di atas langit dan merangsek ke arah teratai api Amara Buddha Shoyan. Tidak menunggu lama, dua benda yang dibentuk dari api surgawi itu saling bertubrukan, menciptakan ledakan mahadahsyat yang menggoncang seluruh kota Feng dalam kekacauan. Ledakan yang luar biasa menakutkan itu langsung membuat semua orang yang awalnya asyik baku hantam berubah menjadi anjing ketakutan yang tidak bisa sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di antara semua kekacauan itu, Sujian menatap pusat ledakan dengan khawatir sekaligus kagum karena dia tidak menyangka seorang doang seperti Shoyan mampu melawan praktisi setengah Dozong. Kemampuan Shoyan dalam melawan Han Feng juga turut menuai pujian dari senior-seniornya di Akademi Jianan. Tidak menyangka junior yang dulu menundukkan kepala sambil memanggil mereka abang itu kini mampu bersaing dengan seorang Dozong. Kekaguman pada Shoyan itu juga masih terus berlanjut hingga tiba-tiba
Tiba-tiba saja medan perang kembali dihebohkan dengan sorak-sorai dari anggota aliansi hitam yang melihat sosok pemimpin mereka tampak keluar dari ledakan dengan selamat. Hal itu tentunya membuat pihak Akademi Jianan jadi ketar-ketir, terutama Xiaoli yang sangat khawatir takut terjadi sesuatu pada adik semata wayangnya. Namun saat semua orang sudah hampir tenggelam dalam kepanikan, Su Jian segera menenangkan mereka dan meminta untuk mengamati pusat ledakan itu dengan lebih hati-hati. Ketika itulah mereka melihat sesosok manusia bersayap hijau melesat turun ke arah Han Feng yang ternyata lagi terjun bebas, di mana sosok hijau itu tidak lain adalah Xiaoyan yang berada dalam kondisi jauh lebih menguntungkan daripada Han Feng. Tidak menunggu lama, Xiaoyan mengumpulkan api zamrud di telapak tangannya dan bersiap menghabisi kakak seperguruannya untuk menuntaskan dendam Abah Yolo. Han Feng yang sekarang sudah dalam posisi babak belur jelas tidak bisa berbuat banyak dan hanya mampu memperingatkan Xiaoyan untuk tidak berani-beraninya menyentuhnya, atau perbuatannya hari ini pasti akan dia balas berkali-kali lipat. Namun Xiaoyan yang tidak bergeming sama sekali dan dengan penuh cinta kasih menghadiahkan bogeman mentah yang mengirim kakak seperguruannya menubruk lantai manor kota Feng dengan kejam. Saat ini pemimpin aliansi hitam itu benar-benar berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya terluka parah, bajunya compang-camping, dan bahkan sudah tidak mampu menegakkan kakinya lagi. Ketika itulah Xiao yang berpikir untuk benar-benar mengakhiri nyawa Han Feng dan melesat ke arah sang kaisar obat dengan penggaris hitamnya menggebu-gebu. Namun ternyata di saat yang sama muncul kabut hitam di tengah langit yang langsung mengarahkan rantai-rantai gelap ke arah Xiaoyan. Nah, siapakah sosok hitam di langit itu? Sesuai spoiler yang udah kita bikin, sosok yang muncul dari kabut hitam itu adalah anggota Aula Jiwa alias si Bambang yang datang karena mendengar Abah Yolo berada dalam tubuh Xiaoyan. Bambang sangat senang karena informasi dari Han Feng memang benar dan OTW mencabut jiwa Yolo sekaligus nyawa Xiaoyan. Nah, berhubung Xiaoyan sekarang berada dalam kondisi kehabisan tenaga, pemuda itu hanya bisa pasrah melihat rantai-rantai Bambang hampir menembus tubuhnya hingga sesosok keindahan muncul di hadapannya, meraih rantai Bambang dengan begitu ringan sebelum menggampar Oyan dengan penuh perasaan. 你的命是我的。 Oyan hanya bisa terherman-herman tidak habis fikri melihat kelakuan si Nyai yang sungguh di luar nurul dan ekspedisi BMKG. Bagaimana tidak beberapa detik sebelumnya Medusa menyelamatkan nyawanya dari Bambang, tapi baru aja hampir mati lagi untuk kedua kalinya setelah calon bini masa depannya itu menampolnya penuh kasih sayang. Seperti tidak cukup berbuat kebarbaran kepada Oyan, Medusa menatap jijik kepada Han Feng yang terbaring tidak berdaya di hadapannya sebelum mengirim pemimpin kota Feng itu terbang menubruk tembok istana sendiri hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Xiaoyan hampir saja melonjak kesenangan melihat kekejaman Medusa kepada Han Feng sebelum menutup mulutnya rapat-rapat setelah mendapat tatapan dingin dari si tante. Bambang juga tidak bisa menahan dirinya untuk ngakak melihat Han Feng benar-benar dalam kondisi tidak berdaya dan akhirnya modar dengan sangat tidak terhormat di tangan seorang wanita. Nah, enggak mau lama-lama ngurusin Han Feng, Bambang kembali fokus untuk mengambil jiwa Yolo yang ada di tubuh Xiaoyan dan OTW menarik rantai jiwanya kembali dari tangan Medusa. Tapi ternyata wanita yang baru saja dibilang Bambang membuat Han Feng mati tidak terhormat itu mampu memutuskan rantai jiwanya dengan begitu mudah sebelum melempar rantai itu seperti barang rongsokan. Dengan tatapannya sedingin kulkas 2 pintu, Medusa dengan tegas mengatakan bahwa nyawa Oyan adalah miliknya dan tidak ada seorang pun yang berhak merebutnya. Perkataan Kanjeng membuat Bambang ngakak untuk kedua kalinya karena baru kali ini ada praktisi yang berani menantang aula jiwa seperti Medusa. Karena itulah akhirnya Bambang menyerah dan menitipkan jiwa Yolo kepada Xiaoyan sebelum mereka bertemu lagi suatu saat nanti. Bambang juga berterima kasih kepada Medusa karena memberinya kesempatan untuk mengambil jiwa alkemis tingkat 6 seperti Han Feng. Dan setelah mengambil jiwa Han Feng itulah Bambang say goodbye untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. 小子，小
小臣的灵魂就现在，借你之力，又凭炼药师的灵魂，到时候这女人可庇护不了你。 Hilangnya jiwa Han Feng memang membuat Xiaoyan kecewa, namun yang membuatnya lebih khawatir adalah fakta bahwa aula jiwa sudah mulai bergerak untuk menargetkan gurunya. Xiaoyan juga hanya bisa pasrah saat merasakan bahwa api jantung laut juga ikut dibawa oleh aula jiwa dan harus berpuas hati dengan cincin penyimpanan tingkat tinggi yang masih tertinggal. Namun sebelum sampai Oyan menikmati masa-masa PDKT-nya dengan cincin penyimpanan tingkat tinggi, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu merasakan seluruh bulu keteknya berdiri saat sosok kecantikan Medusa mendekat ke arahnya dengan wajah kesal. Xiaoyan mengucapkan terima kasih atas bantuan Medusa, namun si Kanjeng malah makin kesal dan menunjukkan gelagat untuk menggepreknya lagi. 王殿下，这次多谢相救了。 迟早本王要亲手了结了你。该死的！能否报上名来？ Untungnya Sujian datang tepat waktu dan meredakan gontok-gontokan di antara dua sejoli itu. Sekali lagi Medusa harus menelan kekesalan karena Sujian mengganggunya, tapi karena dia juga tidak mau masalah rumah tangga antara dirinya dan Xiaoyan terbongkar, Medusa pun memilih untuk pergi setelah mengingatkan pemuda itu bahwa hari ini adalah terakhir kalinya dia mengampuni nyawa Xiaoyan. Setelah kepergian Medusa, Xiaoyan mengabarkan bahwa api jantung laut telah dibawa oleh aula jiwa dan dia hanya mendapatkan cincin penyimpanan Han Feng saja. Sujian mengatakan bahwa cincin laut hitam itu juga merupakan benda yang sangat berharga dan meminta Xiaoyan menyimpannya sebelum mengumumkan kepada pasukan bahwa hari kemenangan mutlak telah jatuh ke tangan Akademi Jianan. 黑盟可谓是气数已尽。 Sementara semua orang berbahagia dengan kemenangan besar mereka setelah 2 tahun dipermalukan oleh aliansi hitam, Xiaoyan sendiri masih berkutat dengan kemunculan aula jiwa. Tapi Xiaoyan sendiri yakin kalau dia kondisinya tidak sedang lemah, dia pasti mampu mengusir Bambang karena sekarang dia telah memiliki kekuatan untuk melindungi diri dan gurunya. Tidak mau lama-lama merenung dengan perbambangan, Xiaoyan pun kembali ke pavilion Gerbang Pan dan berusaha memulihkan kondisinya pasca pertarungan dengan Han Feng. Setelah berkultivasi beberapa hari, akhirnya seluruh luka-luka Xiaoyan pun pulih dan dokinya telah kembali seperti sedia kala. Ketika menyembuhkan luka-lukanya, Xiaoyan juga menyadari jika racun api dalam tubuhnya telah benar-benar hilang, namun kemampuannya mengendalikan api surgawi masih belum meningkatkan seperti yang dia harapkan. Xiaoyan menatap api zamrud di telapak tangannya dan memikirkan nama apa yang harus dia berikan untuk api surgawi hasil penggabungan ini. Setelah berpikir beberapa lama, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menyebutkan sebagai api teratai hati dan bertekad untuk segera mengendalikan api itu demi memenuhi janjinya kepada Dek Sun Er. Karena tiba-tiba kepikiran sama Dek Sun Er, Xiaoyan jadi ingat kalau sepertinya ini waktu yang tepat untuk membuka gulungan teknik yang dikasih kekasih kecilnya itu tinggalkan. Masih inget kan? Naon si balelo kayak gitu. Dalam 1 detik sebuah gulungan giok muncul di tangan Xiaoyan dan tanpa pikir panjang Xiaoyan langsung mengalirkan doki untuk membukanya. Tidak menunggu lama muncul garis retakan di permukaan gulungan, semakin dan semakin meluas hingga akhirnya mengeluarkan cahaya emas kuat yang menarik kesadaran Xiaoyan masuk dalam dimensi yang tersimpan dalam gulungan tersebut. Xiaoyan tampak celengak-celinguk menatap pilar-pilar baru yang berdiri di ruangan gelap tempatnya berada saat ini. Beberapa saat kemudian, suara entah dari mana menjelaskan bahwa gulungan ini berisi teknik segel kaisar yang terdiri dari 5 jurus meliputi segel pembelah gunung, segel pembalik laut, segel menguncang bumi, segel pelenyap langit, dan segel kaisar kuno. Xiaoyan masih fokus mendengarkan penjelasan tentang segel-segel yang baru dia dengar, namun belum sampai Xiaoyan memahami semua informasi yang dia berikan, sekumpulan cahaya emas menyerbu dari segala arah, berkumpul di pusat ruangan hingga tiba-tiba
Tanpa diduga-duga cahaya emas itu menjelma menjadi sosok yang terus menguncinya dalam kerinduan selama hampir 3 tahun lamanya. Membuat Shoyan tidak bisa berkedip melihat wajah seindah rembulan milik Go Sun-er tiba-tiba muncul di hadapannya seperti ini. Pemandangan yang luar biasa hingga membuat Shoyan tidak dapat menahan diri untuk merengkuh kekasih kecilnya itu dalam pelukan erat. Seperti berusaha memberitahu gadis itu betapa banyak pahit yang dia telan karena rindu yang merasung jiwa. Shoyan tahu jika Sun-er yang dia lihat saat ini hanyalah ilusi dari sisa doki yang gadis itu berikan. Karena itulah Shoyan juga tidak membalas perkataan Sun-er sama sekali dan memilih untuk menikmati setiap jeda nan untaian kata yang gadis itu berikan. Sun-er memberi selamat kepada Shoyan karena telah berhasil menembus ranah doang dan memberi beberapa saran untuk Shoyan mempelajari teknik-teknik segel ini. 修炼开山印至少需要斗王实力，至于能留给萧炎哥哥的，只有这前面2印了。 Setelah memberi saran tentang pelatihan teknik segel, Sun-er juga menjelaskan jika teknik ini merupakan teknik rahasia keluarga Gu dan hanya boleh dipelajari oleh garis keturunan mereka saja. Karena itulah Sun-er meminta Shoyan berjanji untuk menggunakan teknik ini dengan hati-hati. Karena tuan putri keluarga Gu itu tidak mau akan berada dalam bahaya jika sampai keluarganya tahu jika segel ini telah dibocorkan ke orang luar. Baru setelah menjelaskan semua tetek bengek tentang teknik segel, Sun-er pun mengungkapkan rindunya kepada Shoyan sebelum akhirnya mengabur dalam untaian cahaya emas. Edian, waduh, emang kepak boyan. Oyan ini udah nggak ada tandingannya ya guys ya. Abis di dunia nyata cubit-cubitan sama calon bini pertamanya, sekarang di dunia teknik segel kuno Oyan juga ketemu sama bayangan calon bini keduanya. Penasaran gak sih kalian kalau si Kanjeng Medusa akhirnya ketemu sama Sun-er bakalan kayak gimana? Apakah bakal ngebuat Oyan jadi panas dingin deg-deg ser? Makanya nantikan terus update pembahasan hanya di Cakra Diva ya. Nah, kalian coba nonton aslinya dah, itu pas Medusa muncul itu ngegeprek si Hanpeng. Merinding bulu ketek lah, pokoknya seru pisan lah pokoknya ya. Coba kalian tonton aja, terserah lah kalian mau nonton di mana, suka-suka ya. Cuman Cakra Diva sih biasanya downloadnya di Aurat ya. Yaudah ya, Rama di sini pamit, bye bye.